warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pecinta Al-Quran, peserta tahsin dan sedulur Golkar Jatim dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam kajian program tahsin yang diselenggarakan DPD Golkar Provinsi Jawa Timur. Kita akan belajar memperdalam tentang izhar. Apa sih izhar? Kemudian apa sih yang sering terjadi di dalam pelafalan izhar? Izhar sudah kita sama-sama tahu. Izhar itu kan artinya jelas, terang, nyata. Kemudian secara istilah, izhar itu mengeluarkan suara saat melafalkan huruf dengan jelas, tanpa ada yang disembunyikan ataupun disamarkan. Itu izhar, kita sama-sama tahu. Jadi melafalkan huruf atau mengucapkan huruf terbaca dengan jelas itu izhar. 3 kesalahan yang sering terjadi di dalam melafalkan izhar. Jadi keseringannya begini di dalam melafalkan izhar. Yang pertama, keterlaluan izharnya. Jadi tekanannya terlalu keras sehingga menimbulkan huruf atau harokat tambahan, atau biasa kita sebut dengan tawallud itu bahasanya, ya. Contohnya an'amta dibaca an'amta, begitu. Jadi karena bacaannya, ya, tekanannya itu, ya, tekanannya ini biasanya kurang ditekan, atau kalau kita bahasanya justru itu harus ditekan, jangan sampai dilepas gitu. Karena kalau itu terlanjur keburu dilepas, dia akan tawallud. Tawallud itu biasanya karena terlalu gampang, ya, pelafalannya terlalu gampang dan keburu dilepas. An'amta, itu tawallud. Kalau kita tahan an'amta gitu, an'amta gitu, itu tidak akan lepas. Kemudian kesalahan yang sering terjadi, putus agak lama sehingga menjadi bacaan saktah, seakan-akan seperti satah. Contoh, sawaun alaihim, begitu. Sebenarnya pembaca kita tidak ambil tidak niat berhenti gitu. Tapi karena jedanya itu terlalu lama, terputus, sehingga seakan-akan dia seperti bacaan sakta. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu. Nah, itu kalau bisa jangan, ya. Seharusnya yang dimaksud adalah, jadi ketukannya tidak berubah, ritmenya tidak berubah, ritmenya.
sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu intinya tempo yang stabil. Intinya tempo stabil. Jadi sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kayak gitu. Jadi maksud seperti itu. Ada terjeda. Gitu. Ya, ritmenya saja yang terganggu. Ritmenya saja. Ketukannya ini yang tidak stabil, kesetabilannya. Tapi itu bukan kesalahan fatal. Bukan sebuah kesalahan fatal. Seperti mencuri nafas itu ya, Ustaz. Dalam? Seperti waktu mencuri nafas itu. Iya. Maksud saya, kalau itu tajwid, tajwid ini lebih ke tajwidul huruf dalam perbaikan bacaannya. Kalau nafas itu lebih ke hubungannya dengan ma'aninya, maknanya Al-Quran. Kalau wa ma'rifatul wukuf, kita mengetahui wakaf itu, ya, itu hubungannya dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kalau bisa kita penggalan-penggalannya itu kita baca sesuai pesan-pesan yang sebenarnya dimaksud di dalam bacaan Al-Quran, kan begitu. Baik. Kemudian yang sering terjadi lagi, yang ketiga adalah kekendoran, molor. Jadi sehingga tampak guna. Hum fiha atau min jadi nahannya terlalu lama. Min aqsal begitu. Khaufun alaihim. Harusnya hum fiha min aqsa khaufun alaihim gitu. Ya, sama misal ketika keseringan yang pertamanya hum fiha tawallud atau hum fiha gitu, itu seperti sakta, padahal sebenarnya tidak niat sakta. Hati-hati. Min aqsa atau min aqsa seperti sakta, ada jedanya itu gitu. Makanya terus apa bagusnya ini yang sering terjadi. Jadi tawallud, jeda sehingga seperti aja bacaan sakta, kemudian molor seperti ada bacaan gunnah. Ini bacaan izhar yang kekurangan-kekurangan yang sering terjadi. Gitu. Makanya harus hati-hati. Gitu. Tapi bagi kita yang masih belajar, jangan putus asa, maksudnya begitu. Keliru tiba atau belum benar tiba masuk soal keliru terus saja, ini tidak boleh. Ya, tetap kewajiban kita untuk belajar. Ya, kewajiban kita untuk belajar dan belajar. Baik, itu semoga tambahan pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'anul Karim, sehingga Allah akan memberikan pertolongannya, ma'unahnya, taufiknya untuk kita semuanya, diberikan kesehatan, sehat, afiat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.